Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mitra NASA yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang peta bisnis NASA, yaitu membahas tentang gambaran singkat cara membangun bisnis NASA, tahap demi tahap, dan gambaran secara global. Dan ini merupakan edisi revisi dari peta bisnis NASA yang sebelumnya sudah saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sekilas tentang PT Natural Nusantara. PT Natural Nusantara atau disingkat NASA adalah perusahaan berskala nasional yang beralamat kantor di Jalan Ring Road Barat, Salakan nomor 72, Trihanggo, Sleman, Yogyakarta, yang bergerak dalam distribusi produk. Yang pertama adalah pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kesehatan, kosmetika, inovasi teknologi, dan home care atau kebutuhan sehari-hari dengan sistem pemasaran network marketing atau yang kita kenal dengan istilah multi-level marketing. Saya mulai dengan menjelaskan istilah-istilah di dalam bisnis NASA. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Yang pertama adalah mitra usaha. Mitra usaha ini adalah member NASA atau pelaku bisnis NASA. Kemudian sponsor. Sponsor adalah mitra yang merekrut Anda dan langsung berada di atas Anda dalam garis sponsorisasi tercantum dalam kartu keanggotaan NASA Anda. Misalkan Anda dalam hal ini adalah B, maka sponsor Anda adalah A. Ya. Jika Anda adalah C atau D, maka sponsor Anda adalah A. Jika Anda adalah K misalkan, atau L atau M, maka sponsor Anda adalah D. Kemudian upline. Upline adalah semua mitra NASA di atas Anda dalam jalur sponsorisasi yang bisa Anda manfaatkan sebagai sarana konsultasi. Misalkan Anda dalam hal ini adalah J, maka upline Anda adalah A dan C. Jika Anda adalah M, maka upline Anda adalah A dan D. Nah, A dan D ini adalah upline Anda yang bisa Anda ajak untuk konsultasi. Kemudian berikutnya downline. Downline adalah semua mitra NASA di bawah Anda. Misalkan dalam hal ini Anda adalah A, maka B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan M ini semuanya adalah downline Anda. Leader. Leader adalah mitra NASA yang memiliki jaringan besar, memiliki peringkat tinggi dan sering menjadi pemateri dalam seminar. Frontline. Frontline adalah mitra NASA yang langsung Anda sponsori dan Anda bina secara langsung. Biasanya tercantum di dalam website resmi NASA. Kalau Anda sudah mendaftar sebagai mitra NASA, Anda bisa melakukan login di website NASA, dan ketika Anda sudah masuk di akun Anda di website resmi NASA, maka Anda akan melihat frontline Anda yang sudah Anda daftarkan. Kemudian crossline. Crossline adalah semua mitra NASA yang bukan jaringan atau upline Anda. Kemudian jaringan adalah semua mitra NASA dalam satu tim. Kemudian kaki adalah semua mitra NASA dari frontline hingga kedalaman. Kita lihat contoh berikut ini. Frontline. Jika Anda adalah A, maka frontline Anda adalah B, C, dan D. Dalam hal ini Anda memiliki 3 frontline. Demikian juga ketika Anda posisinya adalah D, maka frontline Anda adalah K, L, dan M. Kemudian crossline. Crossline kita lihat di sini contohnya. Jika Anda adalah B, maka crossline Anda adalah C ke bawah, termasuk H, I, dan J. Kemudian D ke bawah, K, L, M. Ini adalah crossline Anda. Dan Anda dilarang atau tidak diperkenankan untuk konsultasi bisnis kepada crossline Anda. Kemudian jaringan. Jaringan ini adalah seluruh mitra NASA yang tergabung dalam satu tim. Misalkan jaringannya A. Jaringannya A yaitu dari mulai B sampai M. Jadi B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ini adalah jaringannya A. Sedangkan jaringannya D baru hanya ada tiga orang, 3 mitra, yaitu K, L, dan M. Ini adalah jaringannya D. Kemudian kaki kita lihat, misalkan dalam hal ini jika Anda adalah A,
maka Anda memiliki 3 kaki, yaitu kaki pertama adalah B ke bawah, yaitu B, E, F, dan G. Kemudian kaki kedua Anda adalah C, yaitu C, H, I, dan J. Kemudian kaki ketiga Anda adalah D, termasuk di dalamnya K, L, dan M. Nah, bedanya kaki dengan frontline. Kalau frontline ini adalah per mitra, artinya mengarah kepada satu orang saja. Kalau kaki ini dari frontline Anda kemudian ke bawah. Ya, semoga teman-teman bisa membedakan ya antara frontline dengan kaki. Kemudian berikutnya rabat. Rabat adalah bonus atau penghasilan dari NASA. Di NASA ada beberapa rabat yang bisa Anda terima. Kemudian qualified. Qualified ini artinya berkualitas atau sesuai dengan standar minimal. Kemudian stokis. Stokis adalah tempat belanja produk NASA bagi para mitra NASA. Poin. Poin adalah nilai pada produk yang digunakan sebagai perhitungan royalti. Kerja melebar artinya adalah merekrut mitra baru untuk ditempatkan langsung di bawah Anda atau sebagai frontline agar penghasilan makin besar. Kemudian kerja ke dalam. Kerja ke dalam adalah kegiatan membina mitra aktif di kedalaman agar omset bisnis makin stabil dan kuat. Contoh misalkan Anda adalah A, Anda tidak harus membina langsung B, C, dan D, tapi Anda juga bisa membina E, F, G, H, I, J, dan K, L, M. Nah, ini artinya adalah kerja ke dalam. Jika kerja melebar, maka Anda terus menambah frontline. Misalkan Anda mendapatkan mitra baru, N, Anda tempatkan langsung di bawah Anda. Maka posisi N di sini adalah hasil dari kerja melebar Anda. Yang perlu kita ingat dan perlu kita perhatikan adalah sukses di bisnis NASA ibaratkan sukses mendaki puncak gunung. Tanpa pemandu yang berpengalaman, Anda akan kesulitan mencapai puncak, butuh waktu lebih lama, bahkan bisa tersesat. Maka di bisnis NASA ini dibutuhkan mentor atau guru atau pembimbing yang berpengalaman yang sudah terbukti mencapai puncak karir di NASA. Dan tentu saja Anda percaya ilmunya. Jadi punya mentor, punya pembimbing saja ternyata tidak cukup jika Anda tidak percaya ilmunya. Dan yang tidak kalah penting, ketahui faktor terpenting penunjang kesuksesan. Apa saja faktor tersebut? Faktor tersebut adalah sikap. Sikap ini akan menentukan sebuah tindakan, tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi nasib. Jika sikap Anda benar, maka otomatis nasib Anda akan baik. Salah satu sikap yang harus Anda bangun adalah sikap yakin 100%. Jika Anda yakin 100%, maka Anda akan sukses di NASA. Dan ini merupakan sebuah rumus yang pasti untuk bisa Anda aplikasikan di bisnis NASA. Karena jika Anda memiliki keyakinan 100%, maka action yang Anda lakukan pun akan 100%, sehingga hasilnya lebih optimal. Kita bisa ibaratkan seorang atlet lompat jauh tidak akan mendapatkan hasil lompatan maksimal jika ketika berlari dia memiliki rasa ragu. Pesawat juga tidak akan terbang jika tidak menggunakan kecepatan maksimal. Pertanyaannya adalah yakin terhadap apa? Dalam hal ini kita harus memiliki keyakinan terhadap 3 hal. Jadi untuk sukses di NASA kita harus memiliki keyakinan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah yakin terhadap NASA itu sendiri sebagai alat bisnis. Kemudian yang kedua adalah yakin terhadap diri sendiri sebagai pelaku bisnis. Dan kemudian keyakinan yang ketiga adalah keyakinan kepada Allah sebagai penolong kita. Karena tentu saja di dalam membangun bisnis ini Anda pasti akan menghadapi banyak masalah, banyak rintangan, dan tidak mungkin kita bisa menyelesaikan dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Kita tentu butuh penolong, dan penolong itu adalah Allah Azza wa Jalla yang akan selalu memberikan pertolongan dengan berbagai cara yang kadang, yang seringkali tidak kita duga. Kemudian, yakin terhadap NASA itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah keyakinan terhadap perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah keyakinan terhadap support system. Kemudian keyakinan yang ketiga adalah keyakinan terhadap produknya. Kemudian yang keempat adalah keyakinan terhadap sistem bisnisnya. Dan kemudian yang terakhir adalah keyakinan terhadap komunitasnya.
Bagaimana cara memulai bisnis NASA? Sebelum saya jelaskan bagaimana cara memulai bisnis NASA dan cara membangunnya, saya akan mulai dengan memberikan penjelasan tentang jenis-jenis penghasilan. Beberapa jenis penghasilan, yang pertama adalah active income, dan kemudian yang kedua adalah passive income, dan yang ketiga adalah massive income. Tetapi kita hanya akan fokus kepada dua jenis penghasilan, yaitu active income dan passive income. Sebelum Anda lanjutkan menyimak video peta bisnis NASA ini, saya sarankan bagi Anda yang belum menonton video sebelumnya, yaitu video Pipo Embro, saya sarankan Anda untuk terlebih dahulu melihat video tersebut. Dan video ini merupakan video berdurasi sekitar 10 menit yang bisa Anda temukan di YouTube, yang akan menjelaskan kepada Anda secara singkat bagaimana cara orang mencari penghasilan. Jika Anda sudah menonton, Anda boleh melanjutkan kembali menyimak video peta bisnis NASA ini. Intinya dari video tersebut, kita akan bisa melihat bagaimana cara orang mencari uang. Ada beberapa jenis penghasilan. Yang pertama adalah active income. Ciri-cirinya, bekerja untuk uang, kemudian menukarkan waktu dengan uang. Jika berhenti bekerja, maka penghasilan juga ikut berhenti. Kemudian tidak memiliki kebebasan waktu, penghasilan terbatas, dan otomatis tidak aman dijalankan dalam jangka panjang. Contohnya, guru, polisi, karyawan pabrik, pegawai atau pekerja perusahaan swasta, pilot, pramugari, dokter, bidan, akuntan, pedagang online yang tidak membangun sistem, desainer, satpam, bahkan mitra NASA yang hanya menjual produk NASA. Dalam hal ini kita bukan dalam rangka untuk merendahkan profesi, karena tidak ada profesi yang hina selama dia tidak melanggar aturan Allah. Ya, prinsipnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia ya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi di sini hanya sekedar menjelaskan bahwa ada profesi atau pekerjaan dengan sifat penghasilannya adalah active income. Kemudian passive income. Passive income memiliki ciri-ciri bekerja membangun aset, kemudian uang bekerja untuknya. Ketika berhenti bekerja, otomatis penghasilan terus mengalir. Kemudian memiliki kebebasan waktu dan penghasilan tidak terbatas, dan otomatis relatif lebih aman dijalankan dalam jangka panjang. Ciri-cirinya adalah PNS, tentunya ketika pensiun. Ketika masih bekerja, ini masih sifatnya active income. Kemudian pemilik deposito bank, tetapi ini tidak kita sarankan karena jelas diharamkan oleh agama. Kemudian pemilik kos, pemilik kontrakan, pemilik ruko, investor, pemilik restoran, pemilik hotel, pemilik rental mobil, pemilik minimarket, supermarket, pemilik usaha laundry, pebisnis multilevel marketing. Ini adalah contoh aktivitas yang memiliki sifat penghasilan passive income. Berikut akan saya sampaikan gambaran active income dan passive income yang bisa Anda peroleh melalui bisnis NASA. Jika Anda diminta untuk memilih, kira-kira manakah yang akan Anda pilih? Yang pertama adalah jualan produk. Jualan produk ini merupakan aktivitas yang memiliki sifat penghasilan active income. Kemudian yang kedua adalah membangun sistem. Membangun sistem ini jelas kita akan mendapatkan passive income dari bisnis NASA. Jualan produk ibaratkan Anda ingin membangun rumah sederhana satu lantai. Dan membangun sistem bisa diibaratkan Anda sedang membangun hotel atau gedung apartemen dengan banyak lantai. Ketika kita ingin membangun rumah satu lantai, maka tentu saja kekuatan fondasi secukupnya, tidak perlu terlalu kuat karena hanya satu lantai. Kemudian yang kedua, tidak butuh banyak ilmu, kemudian tidak butuh banyak alat kerja, dan tidak butuh banyak tim atau banyak pekerja. Beda ketika Anda ingin membangun sistem, maka ini ibaratkan membangun hotel, tentu saja fondasinya harus sangat kuat. Tidak sama dengan ketika Anda membangun rumah satu lantai. Kemudian butuh banyak ilmu, tentu saja butuh banyak tim atau banyak pekerja. Kemudian yang jelas butuh alat kerja, tidak bisa dikerjakan dengan alat sederhana atau seadanya. Jika Anda memilih membangun sistem, maka peta bisnis NASA ini adalah materi yang sangat cocok untuk Anda pelajari
dan Anda bisa menggali potensi passive income di dalam bisnis NASA dengan cara membangun sistem. Tentu saja Anda harus banyak belajar, harus memiliki banyak tim, dan tentu saja Anda harus menguatkan keyakinan terhadap bisnis NASA. Mari kita bahas satu persatu. Untuk membangun sistem, yang pertama adalah pondasi bisnis Anda harus sangat kuat. Apa yang dimaksud pondasi bisnis? Maksudnya adalah Anda benar-benar yakin kenapa Anda memilih bisnis NASA. Anda harus memiliki sebuah alasan yang kuat kenapa Anda memilih bisnis NASA, bukan bisnis yang lain. Karena kalau kita melihat di luar sana, banyak sekali pilihan-pilihan bisnis yang bisa Anda pilih, dari mulai bisnis yang modal kecil hingga bisnis yang modalnya luar biasa. Jika Anda sudah memiliki keyakinan yang kuat kenapa Anda memilih bisnis NASA, maka tentu saja Anda akan siap memperjuangkan NASA sampai kapanpun, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua, yang jelas, jika Anda sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa NASA ini punya potensi yang luar biasa dan bisa menjadi sebuah perantara untuk mewujudkan impian Anda, maka tentu saja Anda tidak akan mudah tergoda bisnis lain. Anda akan benar-benar fokus membangun NASA. Jika Anda tidak fokus di dalam membangun suatu bisnis, misalkan bisnis NASA Anda ini adalah bisnis pertama Anda, belum sampai berkembang, tiba-tiba Anda tergoda bisnis lain. Anda ingin menjalankan dua bisnis sekaligus, maka tentu saja bisnis NASA Anda tidak akan berkembang, atau bisa jadi kedua bisnis Anda tidak akan berkembang. Nah, otomatis di sini Anda harus benar-benar fokus membangun satu bisnis terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah Anda fokus membangun bisnis NASA. Kemudian yang ketiga, jika Anda sudah punya keyakinan yang kuat terhadap NASA, maka Anda akan siap bertahan dalam jangka panjang. Karena sebetulnya konsep bisnis NASA ini adalah konsep bisnis bukan jangka pendek, bukan sebulan 2 bulan, tetapi membutuhkan waktu sekitar 1-5 tahun. Menurut pengalaman para leader yang benar-benar fokus membangun bisnis ini dan sudah paham caranya. Kita bahas satu persatu. Keyakinan terhadap NASA meliputi keyakinan terhadap 5 hal. Yang pertama adalah produknya. Saya sarankan Anda sedikit mempelajari tentang produk NASA. Jika kita belajar tentang produk NASA, maka kita akan meyakini bahwa ternyata memang produk NASA benar-benar berkualitas. Harganya terjangkau, selalu bertambah, sifatnya unik, artinya sulit ditiru, dan habis pakai. Habis pakai artinya ketika kita pasarkan kepada konsumen, kemudian produk itu habis dikonsumsi, dan mereka butuh produk itu, mereka akan membelinya kembali. Inilah sifat produk yang luar biasa, yang tentu saja akan menciptakan potensi repeat order. Kemudian dibutuhkan konsumen dan pangsa pasar luas. Ketika ada produk yang tidak dibutuhkan oleh konsumen, tentu saja NASA akan menariknya kembali dan tidak akan memproduksi lagi. Karena ada beberapa produk yang setelah dipasarkan ternyata respon dari masyarakat kurang, atau mungkin harganya terlalu tinggi, maka jelas ketika ini tidak memiliki potensi, NASA tidak akan memproduksinya lagi. Kemudian terkait pangsa pasar, kita sudah mengetahui saat ini bahwa pangsa pasar bisnis NASA sangat luar biasa, sangat-sangat luas sekali, dari mulai anak-anak, kemudian laki-laki, perempuan, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, hingga kemudian pasar agrokompleks, ya, tanaman, tumbuhan, dan seterusnya, ya, jadi sangat luas sekali. Ini adalah beberapa contoh produk agrokompleks yang ada di NASA. Ini belum semuanya dicantumkan karena bisnis NASA ini selalu mengeluarkan atau launching produk-produk baru setiap saat. Dan ini adalah contoh dari produk kesehatan yang juga mengalami pertambahan dan pertumbuhan terus-menerus, akan ada produk-produk baru. Dan ini adalah contoh produk home care yang ada di NASA. Kemudian yang kedua adalah perusahaan. Saya sarankan Anda mempelajari tentang PT NASA, dan jika Anda sudah mempelajari PT NASA, maka Anda akan benar-benar yakin bahwa PT NASA ini memiliki aset yang kuat. Kantornya milik sendiri,
sudah tidak ngontrak, kemudian pengalaman belasan tahun, memiliki visi misi nasionalisme. Kemudian dari sisi sistem bisnisnya, memiliki sifat modalnya ringan, sistem adil dan kuat, memiliki potensi penghasilan ganda hingga 9 potensi rabat. Kemudian potensi penghasilan tersebut tanpa batas, artinya unlimited, akan terus bertambah dan berkembang, bisa diwariskan dan bisa dijalankan siapapun. Anda bisa jalankan kapanpun, dimanapun, selama Anda ketemu dengan orang ataupun ada jaringan internet. Kemudian dari sisi support system ini artinya dukungan pelatihan. Di NASA ini ada banyak sekali pelatihan, ada pembinaan baik online maupun offline, ada seminar-seminar baik yang gratis maupun yang berbayar. Ketika ada seminar berbayar pun sebetulnya biaya dikembalikan lagi kepada peserta, karena ini untuk keperluan membayar hotel dan untuk keperluan bonus serta buku-buku. Dan yang jelas alat kerja sangat lengkap, yang tentu saja ini akan sangat mendukung keberhasilan Anda di dalam membangun bisnis NASA. Kemudian dari sisi komunitas bisnis NASA sangat luar biasa. Komunitasnya komunitas yang positif, sifatnya kekeluargaan, dan bukan hanya sekedar mengajarkan untuk mengejar dunia, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan dunia akhirat. Kemudian yang kedua, untuk membangun sistem Anda butuh banyak ilmu. Saya sarankan Anda kenali mentor atau guru-guru Anda. Bukan hanya satu mentor, bukan hanya satu upline. Upline Anda sangat banyak. Anda bisa berkenalan kepada mereka. Tanyakan kepada sponsor Anda siapa saja upline Anda. Dan jika Anda semakin banyak mengenal upline Anda, insya Allah ketika Anda menghadapi suatu masalah di dalam membangun bisnis ini, Anda akan dengan mudah bisa konsultasi kepada salah satu atau beberapa upline Anda. Kemudian mintalah kepada mentor Anda atau upline Anda untuk memasukkan Anda ke dalam grup pembinaan, baik itu Facebook, WhatsApp, Telegram, ataupun grup yang lain. Karena grup inilah yang akan Anda gunakan untuk belajar. Ini ibaratkan sekolah kita, dan tentu saja Anda akan dipermudah ketika Anda bisa mengakses grup-grup tersebut. Anda bisa manfaatkan grup tersebut sebagai sarana konsultasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai bosan untuk terus belajar, dan jangan sungkan konsultasi tiap langkah Anda membangun bisnis NASA kepada upline Anda. Dan jangan pernah tinggalkan grup WhatsApp, karena sekali lagi ini adalah sekolah kita, sekolah yang akan bisa menjadi sarana pembelajaran di dalam membangun bisnis NASA. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membangun sistem tentu saja butuh banyak tim. Bangun tim besar dan kuat sebagai sebuah aset bisnis. Karena pada dasarnya tidak ada suatu bisnis besar yang dikerjakan sendirian. Suatu bisnis akan menjadi besar luar biasa, selalu berkembang dan tumbuh jika dikerjakan secara tim. Kemudian yang keempat, untuk membangun sistem di NASA tentu saja membutuhkan alat kerja. Maka yang pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah bergabung di NASA, konsultasi kepada mentor atau upline Anda. Kenali semua alat kerja di bisnis NASA, kemudian pelajari cara pakainya, gunakan setiap saat untuk Anda dan tim Anda. Nah, semua ini adalah alat kerja yang sangat-sangat bisa membantu perkembangan bisnis NASA Anda. Apa saja alat kerja di bisnis NASA? Yang pertama adalah sponsor, kemudian para upline dan leader, kemudian PT NASA dan konsultan berbagai bidang, atau yang kita istilahkan dengan TS NASA atau Technical Service. Jadi di NASA ini banyak sekali konsultan yang bisa Anda ajak untuk konsultasi ketika Anda menemukan banyak masalah di dalam mengembangkan bisnis NASA, khususnya ketika Anda terkendala tentang teknis produk. Kemudian video YouTube dan Google, ini juga merupakan alat yang luar biasa yang bisa Anda manfaatkan. Kemudian ada grup WhatsApp, channel Telegram, grup Facebook, website NASA, dan lain sebagainya. Kemudian ada buku-buku kenasaan, ada buku sikap, ada buku 9 langkah sukses, ada buku kunci sukses NASA, buku agenda, buku sistem, dan lain sebagainya. Kemudian ada brosur, VCD kesaksian,
dan ada aplikasi Android, yaitu aplikasi NASA Agro. Kemudian ada pertemuan yang diadakan oleh upline Anda. Ini juga merupakan alat yang sangat bagus, alat yang sangat saya sarankan bagi Anda untuk Anda gunakan, baik itu home sharing, NDO, master leaders, ataupun pertemuan-pertemuan lain yang disarankan oleh upline Anda. Bagaimana cara membangun sistem di NASA? Ketahui dulu cara mulai menjalankan bisnis NASA dengan benar. Karena jika Anda salah cara di dalam menjalankan bisnis ini, maka ke depan akan semakin sulit diperbaiki. Satu hal yang harus Anda ketahui soal bisnis NASA itu ternyata bisnis yang sangat sederhana, tetapi memberikan penghasilan yang sangat luar biasa. Banyak yang sudah membuktikan melalui NASA bisa meraih semua impian mereka, antara lain mendapatkan penghasilan melimpah, kemudian bisa berangkat ke Baitullah untuk melaksanakan haji atau umroh, kemudian liburan ke luar negeri, mendapatkan mobil impian, bisa membangun rumah impian, dan yang paling penting adalah bisa mulai menabung aset akhirat, baik itu untuk mendirikan masjid, pondok pesantren, pondok menghafal Quran, dan lain sebagainya. Dan ini alhamdulillah banyak sekali mitra-mitra kami yang sudah merasakan satu persatu impian mereka tercapai. Pentingnya membangun sistem. Sehebat apapun Anda, selaris apapun jualan Anda, jika Anda kerja sendirian tanpa membangun sistem, maka Anda akan tersingkir oleh mitra NASA biasa yang membangun sistem. Jadi intinya adalah membangun sistem ini bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tetapi hanya persoalan mau atau tidak mau. Karena pada dasarnya bisnis NASA ini adalah bisnis yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda, saya jamin bisa membangun sistem. Persoalannya adalah apakah Anda mau atau tidak mau. Kenapa kita harus membangun sistem? Karena waktu dan tenaga kita terbatas. Kita hanya punya 24 jam saja. Dan tentu saja Anda akan kehabisan waktu jika terus jualan sendirian. Kenapa kita harus membangun sistem? Mungkin Anda bisa mencari alasan lain kenapa Anda harus membangun sistem. Ini penting ketika Anda saat ini mungkin merasakan Anda sudah mapan, Anda sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk keluarga, Anda sudah mendapatkan fasilitas dari kantor Anda yang cukup layak, maka kita harus menemukan sebuah alasan kenapa kita membangun sistem. Salah satu alasan yang bisa Anda cari kenapa Anda harus membangun sistem adalah karena kita tidak yakin apakah bisa masuk surga atau justru sebaliknya. Apa hubungannya antara membangun sistem dengan surga neraka? Hubungannya adalah kita tidak mungkin hanya mengandalkan pahala sholat kita yang tidak berkualitas. Kita sering menundanya, sholat sendirian, dan selalu saja tidak khusyuk di setiap rakaat. Kemudian pahala puasa kita yang hanya di bulan Ramadan saja, tentu saja kita tidak bisa mengandalkan ini. Kemudian pahala membaca Al-Quran yang bahkan jarang kita lakukan, barangkali hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian kita juga tidak mungkin mengandalkan pahala umroh atau haji yang barangkali sampai detik ini belum kita tunaikan, dan entah sampai kapan. Kemudian kita juga tidak bisa mengandalkan pahala berbakti kepada orang tua yang justru kadang kita durhaka tanpa sadar, berkata dengan nada lebih tinggi dan jelas, ini bukan sebuah pahala, tapi justru sebuah dosa yang kita dapatkan. Dan ibadah-ibadah lain yang pasti kurang berkualitas tidak bisa kita andalkan. Nah, karena alasan-alasan tersebut, kita perlu memiliki sebuah bekal cadangan. Kita perlu memiliki sebuah amal cadangan. Karena jika kita hanya mengandalkan pahala sholat, puasa, membaca Al-Quran, umroh dan haji dan seterusnya, belum tentu ini diterima oleh Allah. Bisa jadi justru semua amal-amal kita ditolak oleh Allah. Maka kita membutuhkan amal andalan, amal yang lain selain dari amal-amal tersebut. Maka kita harus menciptakan jejak di dunia ini berupa amal jariah yang tidak pernah terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan saat ini mari kita menjadikan setiap aktivitas kita sebagai sebuah amal kebaikan atau ibadah, menjadi manusia yang semakin banyak memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariah,
ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena di bisnis NASA ini kita juga bisa menciptakan multi level pahala teman-teman semuanya, yaitu dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan mengajak berbisnis yang sesuai dengan aturan Islam. Dan jelas ini akan ditiru sampai jaringan Anda di kedalaman, sehingga ketika mereka mempraktekkan apa yang Anda sarankan, apa yang Anda perintahkan, maka pahala Anda akan terus mengalir. Mari kita lihat dahsyatnya multi level pahala yang bisa kita raih melalui bisnis NASA. Ketika kita mulai membangun bisnis NASA, pada awalnya kita sendirian. Tetapi jika kita terus mempraktekkan ilmu-ilmu yang didapatkan dari upline kita, dari sponsor ataupun leader kita, ataupun dari alat-alat kerja seperti buku, seminar, dan seterusnya, maka walaupun lambat tapi pasti jaringan kita akan terus berkembang. Awalnya kita sendirian, tapi kemudian akan terus bertambah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi ratusan mitra, dan pada akhirnya bisa menjadi ribuan atau bahkan jutaan. Nah, jika kita bisa melihat potensi aset akhirat, maka kita tentu saja bukan hanya membina mereka dari sisi agar mereka berkembang aktif ataupun pasif income-nya, agar mereka berkembang omsetnya dan rabatnya. Tentu saja bukan hanya itu, tetapi mari kita lihat potensi yang lain, yang ini justru jauh lebih besar dan jauh lebih utama, dan harus kita utamakan untuk kita kejar, untuk kita bangun, yaitu dari sisi aset akhirat. Nah, kita lihat di sini bahwa kita sedang mengorganisasi terhadap mitra-mitra kita. Tentu saja bukan hanya 1-2 mitra, tapi di sini sudah mulai berkembang menjadi ratusan atau bahkan ribuan. Nah, marilah kita mulai melakukan pembinaan kepada mereka dengan mulai mengarahkan mitra-mitra kita untuk berbisnis sesuai dengan aturan Islam. Misalkan kita ajarkan kepada mitra kita untuk berhati-hati dalam melakukan posting tentang produk, yaitu menghindari foto-foto atau gambar-gambar yang mengumbar aurat. Nah, ketika ini dipraktikkan oleh mitra Anda, tentu saja akan terduplikasi atau ditiru sampai mitra kedalaman, hingga pada akhirnya ribuan mitra Anda juga mengikutinya. Nah, bukankah ini sebuah amal yang luar biasa, ajakan kebaikan yang luar biasa, yang akan terus mengalirkan pahala kebaikan buat kita? Kemudian kita coba menasihati di setiap saat kepada mitra-mitra kita untuk senantiasa menjaga diri dari dosa, kemudian menjaga sholat kita, kemudian terus menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan, dan seterusnya. Jadi setiap kita memberikan nasihat-nasihat ini tentu saja akan ditiru hingga hampir seluruh mitra kita mempraktekkan. Maka setiap satu dari mitra kita mempraktekkan apa yang kita sarankan, apa yang kita nasihatkan, ini merupakan sebuah aset pahala yang terus mengalir, walaupun kita sudah tidak lagi di dunia ini. Inilah dahsyatnya multi level pahala yang bisa kita panen, yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan di bisnis NASA. Kuncinya adalah jangan hanya merasa puas ketika menjadi orang baik sendirian. Prinsipnya ciptakan faktor kali di dalam berbuat kebaikan. Anda tidak perlu repot membangun sistem. Jika Anda yakin bisa bekerja, bisa jualan sampai usia lanjut, kemudian tidak punya impian sukses, ingin menjadi manusia yang biasa-biasa saja, tidak ingin membahagiakan keluarga Anda dengan kecukupan materi dan fasilitas yang nyaman, kemudian tidak peduli dengan orang lain yang sedang dalam kesulitan, tidak peduli dengan anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Anda juga tidak perlu repot membangun sistem jika Anda sudah puas dengan amal ibadah Anda dan sudah yakin masuk ke dalam surganya Allah. Karena membangun sistem ini ternyata sangat memberikan manfaat buat kita dari sisi akhirat. Maka agar kita bisa membangun sistem di NASA, Anda harus memiliki impian. Karena di bisnis ini Anda tidak mempunyai bos, dan impian Anda lah yang akan menjadi sebuah bahan bakar agar kendaraan bisnis Anda tetap berjalan. 3 langkah mudah membangun sistem bisnis NASA. Yang pertama adalah tupo, kemudian yang kedua adalah rekrut, dan kemudian yang ketiga adalah bina, atau kita singkat dengan istilah turbin, agar Anda mampu mengingatnya dengan mudah.
Turbin ini adalah semacam kincir atau mesin yang dirancang dengan sistem tertentu dengan karakter gerakan selalu sama, konsisten dan berulang-ulang. Kemudian berputar dengan cepat dan otomatis menghasilkan energi atau gerak maju. Ini adalah turbin, ya, karakter turbin. Hubungannya apa dengan sistem NASA? Artinya, tupo, rekrut, dan bina ini Anda lakukan terus-menerus secara konsisten dan berulang-ulang, dan Anda lakukan dengan cepat. Otomatis bisnis Anda akan mengalami kemajuan. Kita bisa melihat dari tayangan berikut ini adalah bisa kita artikan sebagai sebuah kincir air, ya, atau bisa kita maknai dengan sebuah turbin. Kita ibaratkan aliran sungai tersebut itu adalah seperti halnya aliran uang yang ada di sekitar kita. Kita